Berbicara pengusaha transportasi yang cukup unitnya cukup banyak, itu omsetnya di atas 500 juta per bulan. per bulan. Terus 500 Dan juta. tiba-tiba hari ini tidak Di atas- berpenghasilan. di- Kita kehilangan karyawan untuk khususnya di bidang angkutan bus pariwisata ini kurang lebih mungkin hampir 20.000 lah. Sekarang tinggal kami masih punya sekitar 4 unit. 4 unit dari 30. 32. Kenapa pilihannya Bapak menjual, Pak? Kenapa nggak Pak diam dulu nunggu pariwisata buka gitu? Karena cash flow kami sudah tidak bisa bertahan. Akhirnya nanti ketika situasi sudah normal, bukan orang Bali lagi yang Dan itu menguasai. sudah Ya, terjadi. Dan itu itu sudah sudah terjadi. Sudah Pak ya? Sudah terjadi. Saya lihat itu di Badung Sanur sudah Pak. sudah banyak berpindah tangan. Daerah Kute juga sudah banyak berpindah tangan. Pokoknya daerah-daerah pariwisata sudah banyak. Selama pandemi ini udah Pak. Selama pandemi ini sudah terjadi. Itu aset hotel mereka atau Rata-rata mereka berupa aset villa. villa? Villa dan Villa yang dulu hotel, milik orang restoran. Bali, Ya. sekarang dipindah tangan. Pindah tangan. Makanya sekarang ini kondisi Bali memang dijual murah. Apakah ini akan dibiarkan terus-menerus? Ketika situasi sudah normal, apakah siap dengan akomodasi itu di Bali atau gimana? Justru itu yang kami takutkan. Bisa dikatakan seperti yang kita takutkan, orang Bali akan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Swastiastu Pak, Swastiastu. apa kabar Pak? Baik, Dengan Bapak Nyoman Sudiarte Pak nggih. betul. Pak Wiba gimana kabarnya sekarang Pak? Pak Wiba hari ini kabarnya kabur sekarang ya. Kabur ya. Jadi dengan situasi seperti sekarang ini Pak Wiba betul-betul anggota kami itu karena pengusaha angkutan bus pariwisata itu semua dalam kondisi kolab. Berat Itu memang. Pak Wiba ini mungkin apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan apa sih Pak Wiba ini? Pak Wiba ini adalah satu organisasi, jadi satu organisasi pengusaha yang bergerak di bidang angkutan bus pariwisata yang ada di Bali. Ini sudah berdiri kurang lebih sekitar tahun 70. Oh, dari tahun 70 Pak Tahun sudah 70 ada ya? Pak Wiba ini sudah ada. Dan saya merupakan adalah ketua generasi yang kelima. Oh gitu. Ya. Tujuan didirikan Pak Wiba ini untuk apa Pak? Jadi Pak Wiba ini didirikan, organisasi ini didirikan untuk mengakomodir, kebetulan Bali adalah tujuan destinasi pariwisata, yang satu-satunya industri kita juga pariwisata, untuk mengakomodir teman-teman yang berusaha dan ingin bergerak di bidang usaha angkutan pariwisata. Usaha angkutan pariwisata itu masuknya kendaraan berarti Pak nggih, kendaraan napi mantan itu Pak yang Sana yang kita punya kendaraan itu adalah sekarang ini sesuai dengan Permen bahwa yang disebut angkutan pariwisata dengan tanda dasar kuning tulisan hitam. nggih. Ya itu. Oh yang kuning tulisan hitam itu udah berarti masuk Pak Wiba gitu Pak itu ya. masuk dalam kategori angkutan pariwisata. Oke. Dan itu ditentukan berdasarkan kalau sekarang Perda kita menentukan angkutan pariwisata itu mulai daripada CC kendaraan 2000 up, 2000 ke atas itu izinnya izin usaha angkutan pariwisata. Oke. Berapa jumlah anggotanya Pak Wiba sekarang Pak? Hari ini terakhir anggota kami itu sekitar 149 pengusaha. Terus 49 dengan jumlah kendaraan Dengan jumlah kendaraan kurang lebih 2000. 2000. 2000 kendaraan. Satu pengusaha itu berapa rata-rata dia punya kendaraan Pak? Itu kalau rata-rata punya kendaraan kita kalau ambil average ya mungkin sekitar 10 unit lah. 10 Lebih unit ya. ya. Jadi itu tergantung sih daripada ini. Ada yang punya, karena untuk mengantongi izin pariwisata itu minimum harus memiliki menguasai 5 unit armada. Ada nggak aturan di Pak Wiba itu misalnya satu orang pengusaha minimal punya kendaraan segini, maksimal kendaraan segini. Maksimalnya nggak diatur? Maksimalnya tidak ada. Oh gitu. Kalau minimal itu memang ditentukan oleh kementerian untuk mendapatkan izin prinsipnya. Oke. Itu harus menguasai 5 unit armada. Nah kalau di masa pandemi ini Ki, apa dampaknya bagi Pak Wiba Pak? Apa saja dampaknya Pak? Dampak pandemi ini yang 1,5 tahun ini, pertama anggota kami sudah jauh berkurang. Oh berkurangnya itu gara-gara apa Pak? Ya gara-gara mereka kolab dan mereka sudah tidak berusaha di bidang angkutan lagi. Oh gitu. Itu kemarin ada beberapa Dijual kendaraannya gitu ya? kendaraannya sudah habis dijual. Ada habis dijual, ada yang ditarik leasing. Adapun kendaraan-kendaraan bus yang lama itu ya bisa dikatakan itu sudah dikilokan ya, dipotong-potong itu.
Karena kemarin kita booming untuk melayani wisatawan Cina, banyak kendaraan yang umur kendaraannya lebih daripada 15 tahun, itu kebanyakan unitnya itu istilahnya dibegal mungkin ya, dipotong-potong gitu. Maksudnya dipotong-potong itu gimana Pak? Kita berbicara dipotong, dijual, tidak berdasarkan unit kendaraan, tapi bisa dikatakan jual unit besi lah, besi tua lah. Gitu. Iya, parah Karena memang kendaraan itu- anggota kami. Karena mungkin udah lama kepake, itu dampaknya mungkin atau gimana Pak ya? Sebenarnya kalau dari kondisi mereka sih sebenarnya masih layak jalan. Karena di sini kan dibatasi dengan undang-undang. Untuk mendapatkan fasilitas izin pariwisata itu maksimum umur kendaraan 10 tahun, 10 sampai 15 tahun. Oh gitu. Setelah itu mereka sudah tidak mengantongi izin lagi. Kalau dari semua 149 Pak yang Iya. anggotanya, itu ada orang Bali semua atau enggak Pak? Tidak. Jadi kita tidak, anggota kita ada, memang yang dari luar Bali juga ada. Tapi persentasenya lebih besar orang Bali. Orang Bali sekitar 90%. 90% kayak. Kalau kendaraan paling banyak apa Pak? Kita paling banyak kendaraan kita di Pawiba itu adalah unit pertama itu ada yang kita sebut dengan mikrobus. Mikrobus. Mikrobus Beda dengan minibus elep beda. itu ya beda ya. Mikrobus itulah yang disebut dengan yang namanya kayak seperti Isuzu Elep, Oh itu IS elep. komuter. Oh ya ya. Kalau minibus itu yang ada kita kapasitas 30 sampai 35 seater. Big bus kita punya kapasitas 40 sampai 50 seater. Gimana sih kerja Pak Wiba itu dulu Pak waktu kondisi normal itu, proses kerjanya itu seperti apa dulu? Misalnya ada wisatawan itu saling koordinasi terus kami ngendal gitu atau gimana? Jadi ada beberapa proses SOP kegiatan perusahaan masing-masing ya. Jadi kegiatan Pawiba, perusahaan anggota kami itu ada yang beroperasi secara sistem kontrak dengan biro perjalanan. Oke. Mereka sudah menerima quotation-nya, jemput jam sekian, tanggal sekian, dipakai selama tur sekian hari, out-nya sekian hari. Ada juga yang beberapa direct seperti domestik. Misalnya kunjungan-kunjungan dari apa namanya yang tidak dihandle melalui biro perjalanan, mereka bisa direct ke perusahaan transportasi dan mereka juga dihandle berapa hari. Programnya sudah tertera semua. Jadi kegiatan pariwisata itu untuk angkutan bus itu terstruktur dan terkontrol, terkoordinasi, mulai dari penjemputan sampai mereka check out. Nah yang sampai kendaraan ditarik leasing itu berarti mereka itu istilahnya minjam itu Pak ya? Iya, betul. Artinya kredit sistemnya mereka itu ya dulu ya. Jadi 90% saya bilang 90% pengusaha angkutan bus pariwisata menggunakan fasilitas pembiayaan. pembiayaan. Pertama ada yang menggunakan pembiayaan perbankan, ada pembiayaan yang berupa finance. Oh gitu. Nah, pembiayaan finance ini yang memang belakangan ini yang agak sedikit meresahkan anggota kami karena mereka sudah melakukan eksekusi. Di dalam selama pandemi corona ini mereka mulai sudah melakukan eksekusi. Dipaksa untuk menyerahkan kendaraan kepada perusahaan. Dengan ketidakmampuan kami untuk melakukan pembayaran. Tapi sebelum sempat diberikan relaksasi Pak. Tahun lalu kami diberikan relaksasi. Nah, kita berbicara relaksasi di sini memang ada sedikit kontradiktif juga. Jadi relaksasi itu ada yang mungkin kalau yang di perbankan betul-betul memang memberikan relaksasi, tapi di finance ini relaksasinya sepertinya seperti jebakan Batman. Oh ya? Ya. Kok bisa gitu Pak? Gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini, tahun lalu kami diberikan relaksasi, misal dalam satu fasilitas kredit kami diberikan relaksasi 6 bulan. 6 bulan misalnya ya. Hanya membayar bunga saja. Tetapi waktunya tidak diperpanjang. Maksudnya waktu Kita sekarang misal contoh lah Juni 2020 sampai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Anggaplah kita diberikan rata-rata fasilitas 4 tahun, 48 bulan. Ya enggak? Ya. Jadi kita sudah bayar 20 bulan. Oke. Kemarin kita dapat relaksasi 6 bulan. Kan begitu? Ya. Kita hanya bayar bunga. Di sana kan ada yang namanya hutang pokok. Selama 6 bulan kita tidak bayar. Nah ternyata relaksasi berakhir, hutang pokok selama 6 bulan ini ditumpuk pada bulan berikutnya. Oh. Karena waktunya tidak diperpanjang, akhirnya inilah yang menjebak kami sekarang ini. Oh
Yang dulu kita bayar misal kewajiban 4 juta, hari ini dalam kondisi seperti corona ini kewajiban kami jadi bertambah. Ditambah misalnya 48 tambah 6. 6 bulan ini, selama 6 bulan relaksasi ini kan ada hutang pokok yang harus dibayarkan. Iya, betul. Selama itu kita kan cuma bayar bunga atau bayar administrasi. Ya. Sisa hutang pokok ini ditumpuk pada bulan berikutnya setelah relaksasi. Jadi kewajiban hari ini lebih besar dibandingkan kewajiban sebelumnya. Makanya kami sampaikan relaksasi ini seperti jebakan Batman. Ya. Nah, inilah yang sedang kami perjuangkan. Kami secara asosiasi, ya kami perjuangkan kemarin supaya harapan kami kepada pemerintah untuk mendapatkan perhatian. Gitu loh. Artinya di tahun yang ditarik leasing itu mulai tahun 2021 ini, Pak? Iya. Tahun 2021, 2020 tidak ada penarikan eksekusi, masuk di tahun 2021 ini pihak pembiayaan melakukan eksekusi. Ada nggak sampai dicari preman gitu, Pak? Sampai Justru itu yang sekarang mereka lakukan. Mereka mereka menurunkan debt collector eksternal. Jadi mereka ngancam-ngancam dengan kata-kata kasar gitu nggak, Pak? biasanya seperti itu. Pendekatannya kurang humanis lah. Kalau mereka menggunakan fasilitas eksternal, kebanyakan sih seperti itu. Karena Jadi tidak yang laporan Bapak dengar itu paling parah yang gimana contohnya? Contohnya yang paling parah itu ya dipaksa untuk menyerahkan kendaraan dengan mengasumsikan bahwa kendaraannya kalau dijual tidak sesuai dengan hutang yang sisa hutang yang ada karena mereka lakukan tindakan bunga berbunga. Ya karena jebakan relaksasi ini kemarin. Nah, yang kami harapkan justru sebenarnya kami lihat kalau harusnya relaksasi kemarin 6 bulan, waktunya 6 bulan harusnya diperpanjang atau lagi setahun kan begitu ya. Nah, justru waktunya tidak diperpanjang sehingga kewajibannya menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Itu yang menyebabkan anggota kami, khususnya pengusaha angkutan, ya enggak, pariwisata yang sudah tidak berproduksi, mau tidak mau, pilihannya menyerahkan kendaraan atau menjual kendaraan. Kalau kita menjual kendaraan dalam kondisi pandemi ini, tapi kalau dijual kan nggak bisa, Pak. Kan masih, emang bisa dijual masih kredit kayak gitu. Kita ada sepakatan sama ini. Oh, ada. Ada kesepakatan dengan apa namanya, dengan pihak finance. Keputusannya dijual atau kita serahkan kepada mereka. Dan di sini kebanyakan dari pihak pembiayaan pasti sedikit menekan. Mereka sarankan kita untuk menyerahkan kendaraan karena di sana masih ada nilai sisa, kan begitu ya. Oke. Nah, itu harapan kami supaya pengusaha-pengusaha pembiayaannya jangan mengambil keuntungan lah pada masa pandemi seperti sekarang ini. Yang mana kita sudah berusaha sebelum pandemi ini, kita udah, salah satu anggota kami termasuk saya sebagai pengusaha mungkin sudah lebih daripada 10 tahun kita bekerja sama dengan pembiayaan. Tetapi di saat seperti ini mereka sama sekali tidak bisa memberikan satu kebijaksanaan. Selalu mengatakan bahwa saya hanyalah karyawan, walaupun dan merupakan cabang dari pusat. Oke. Kalau dulu situasi normal, kalau boleh tahu berapa sih, Pak? Artinya anggota Bapak itu yang paling besar penghasilannya selama 1 bulan atau per hari lah gitu. Bapak tahu nggak, Pak, penghasilan terbesar waktu kondisi normal lah? Kurang lebihnya omset rata-rata kalau kita bilang berbicara pengusaha transportasi yang cukup unitnya cukup banyak, itu omsetnya di atas 500 juta. Per bulan? Per bulan. Itu yang paling besar itu, Pak ya? Iya. Paling besar di atas 500 dan juta. tiba-tiba hari ini tidak berpenghasilan. Di atas 500 juta, di bawah 1 miliar atau kan di atas 500? Di bawah 1 miliar, di atas 500 juta. Juta. Antara 600 900 itulah. Yang rata-rata punya unit kendaraan lebih daripada 20 sampai 30 unit. Itu omset kan, Pak ya? Omset ya. Oke, berarti bukan bersih ya. Mereka harus nanggung karyawan lagi kan? Betul, karyawan. Itu 149 karyawannya berapa, Pak? Ya anggap aja kalau kita punya karyawan kantor, rata-rata satu kantor tuh minimum ada 3 orang lah. Oh. Ada operator, ada accounting, ya enggak? Ya. Minimum ada 3 orang. Mungkin dikalikan 149 karyawan kita sudah 150 kali 3, 750 orang karyawan. Ya. Belum kendaraan dari 2000 tuh? Ya. Kan lagi kan? Ya. Kendaraan misalnya 1 unit itu dipegang, kan nggak mungkin 1 supir aja. Ya, jadi istilahnya begini, kita punya 10 unit armada, kita punya cadangan lagi 3 sopir. Oke. Itu baru sopirnya, belum krunya. Oke. Makanya kita kehilangan karyawan untuk khususnya di bidang angkutan bus pariwisata ini kurang lebih mungkin hampir 20.000 lah. 20.000, Pak?
yang bergerak di bidang angkutan, karyawan, sopir, dan lain-lain. Banyak rentetannya ya Pak ya. Sebanyak itulah pandemi ini membawa dampak. Itu baru Pawiba aja kan? Baru Pawiba saja. Kita belum berbicara untuk komponen pariwisata yang lainnya, hotel dan betul. restoran. Sekarang bayangkan dulu 500 juta omset, sekarang Nol. nol Pak. Betul. Oh gila. Tapi kalau adanya pembukaan yang kemarin-kemarin itu, karena sempat ada longgar lagi itu, sempat nggak gerak itu Pak Wiba? Kita sih sebenarnya kemarin belum sih terlalu maksimal. Kita kemarin selama pandemi ini paling kita baru menggunakan untuk kegiatan lokal, kegiatan persembahyangan, kegiatan upacara adat. Dan ada pun beberapa yang ya mungkin 1-2 unit armada yang jemput di bandara. Karena tolak ukur kita kan bandara. Ya. Yang justru kita berharap di bulan Juli ini pariwisata dibuka, ternyata menambah beban lagi jadi PPKM darurat hari ini. Dari 2000 armada Pak ya? Ya. 2000 armada itu berapa yang udah dijual tuh kira-kira Pak, yang ditarik? Informasi terakhir coba kami kumpulkan pada waktu kami ke DPR itu sudah hampir 1000-an lebih. Setengahnya lebih berarti Pak ya? 1.200-1.400 armada itu sesuai dengan yang dilaporkan. Sudah terjual, ditarik leasing, dan ada yang terpotong-potong. Berarti kalau dijual pun harganya anjlok juga kan? Bisa dipastikan tidak sesuai dengan harga pasar lah hari ini. Yang ngambil itu biasanya pengusaha tapi dengan di bidang itu juga Pak? Betul. Kebanyakan unit-unit kita itu lari ke Jawa, ada yang lari ke Sumatera, yang paling banyak ya ke Jawa. Itu masih di tempat lain masih bisa dioperasionalkan kembali. Itu yang saya ingat Pak, konvoy waktu saya masih di media itu gimana ceritanya? Kok bisa ada konvoy gitu Pak? Sebenarnya pada waktu itu kami juga sudah ingin menunjukkan identitas diri kepada pemerintah bahwa Pawiba itu masih ada. Mungkin kalau Pak ingat di lambung mobil kami menuliskan kami masih ada. Apa tagline-nya dulu Pak? Saya lupa loh. Yang dulu Jadi kami ingin menyampaikan kami selaku organisasi pariwisata khususnya angkutan bus pariwisata setelah berjalan corona kurang lebih 2-3 bulan kami menunjukkan eksistensi kita masih ada. Padahal pada waktu itu kita sudah mulai bergelut dengan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban. Nah, kami coba berkumpul dengan teman-teman dengan istilahnya memanaskan bus bersama-sama. Oh artinya, seingat saya kan itu biar tidak rusak mesinnya gitu ya, memanaskan betul. gitu ya. Memanaskan bus bersama-sama yang mana dalam masa pandemi, nah ternyata kami juga belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah sampai saat ini kami berjuang. Ini ya. Itu kalau nggak salah jelang Lebaran waktu itu Pak ya? Jelang Lebaran ya? Betul. Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Nah, saya ingat sekali dulu, tiba-tiba kan ada kebijakan yang melarang itu kan. Betul. Wih, langsung panas langsung. Semua pihak langsung. Jadi memang kondisinya kita awal corona, kita pikir corona bisa berakhir di bulan Juni. Kan waktu itu pemerintah juga sempat mengumumkan rencana bulan Juli Agustus tahun lalu. Dibuka. Mundur jadi Desember. Desember juga tidak dibuka. Kan begitu. Juli sampai batal lagi Juli, PPKM darurat hari ini. Nanti Desember lagi batal. Itu aja terus Pak. Gimana nih Pak? Ya, kita menunggu. Kalau kita berbicara dari sisi pengusaha ya seperti kondisi kita semua ya menunggu ajal tiba saja. Dan teman-teman kita sudah banyak yang wafat kan begitu ya pengusahanya, tumbang maksudnya ya. Sudah tidak beroperasional lagi, sudah tidak jadi pengusaha lagi. Kalau Bapak dengar mereka banting setirnya ke bidang apa sekarang? Sebagian besar sih mereka banting setir ke kuliner ya. Oh kuliner sesuai Pak. dengan kemampuan mereka, jualan makan, ya macam-macam lah. Yang penting bisa untuk menyambung hidup selama masa pandemi ini. Berat Pak. Dari sisi kita yang bergerak bertumpu dari kalau dalam kondisi gini masih ditagih pajak nggak Pak? Masih. Kita kalau pajak mesti tetap lapor walaupun kita lapor nihil. Oke. Cuman kalau ditagih kewajiban masih tetap. Kewajiban tetap Pak ya? Tetap. Jadi kewajiban kita selama ini makanya seperti yang saya sampaikan sampai saat ini pun debt collector daripada finance masih berkeliaran. Nggak nyenyak tidurnya anggota Pawiba makin Pak nih. Pasti. Hampir 90% katanya kan artinya terikat dengan finance kan? Iya. Itu yang ke DPR itu apa hasilnya Pak?
yang kemarin Bapak ke DPR, ada hasil nggak itu? Ada. Kita sudah ada hasil dari DPR, sudah mengeluarkan rekomendasi. Salah satu isinya kami mohon kepada penguasa supaya pengusaha kami diberikan satu kebijaksanaan berupa himbauan lah kepada pengusaha-pengusaha pembiayaan agar tidak melakukan eksekusi penarikan armada, atau yang paling kami inginkan mungkin dari pemerintah bisa membantu kami, istilahnya memberikan satu kebijaksanaan untuk penundaan pembayaran lah, sambil menunggu situasi corona atau sambil menunggu pariwisata dibuka. Ya, ya. Selama tidak ada kegiatan, jadi kita tidak akan pernah bisa beroperasional. Itu yang kami harapkan kepada Tapi pemerintah. itu kan baru rekomendasi, Pak. Belum ada konkretnya, belum kan? Belum ada pengaruh kan? Belum. Jadi kami masih menunggu jadwal kapan kami bisa diterima oleh Pak Gubernur. Jadi kami Berarti hanya minta. dengan belum ada langkah konkret dari pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha angkutan pariwisata di Bali ini, belum ada, Pak. Belum ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali belum ada. Jadi PHRI apapun termasuk di bawah. PHRI berdiri sendiri. Oh, beda. Beda. Saya kira PHRI, Pawiba itu bukan ya. Beda. Jadi PHRI sama Pawiba itu sama posisinya. Nah, karena PHRI itu kita jujur relaksasi mereka berbeda dengan relaksasi yang kami ada di di angkutan. Kalau PHRI melakukan pembiayaan itu relaksasinya agak longgar, sedangkan kami di angkutan ini yang agak sedikit berbeda dengan yang ada relaksasi yang lainnya. Berat makanya kami. Ya, ya. Itu maksudnya kan saya sempat baca di media juga Pak Wibam dianggap seolah-olah dianak tirikan, itu maksudnya gimana, Pak? Dianak tirikan itu maksudnya gimana? Jadi begini, dimaksud dianak tirikan itu dibandingkan kemarin dengan asosiasi lain. Ya, perhatian pemerintah yang mana kemarin PHRI kan mendapatkan dana hibah. Oh, oke. Sedangkan Pawiba sama sebagai salah satu komponen asosiasi pariwisata kok tidak mendapatkan perhatian seperti itu juga. Gitu. Oh, sama sekali nggak ada, Pak? Sama sekali anggota kami tidak tersentuh dengan yang namanya bantuan seperti untuk pengusahanya ya. Mungkin dari sisi dari sisi kemanusiaannya mungkin dari kemarin kita juga ada menerima BLT dari pemerintah juga ada. Ya, dari Kemenparekraf. Dengan omset dulu sebelum pandemi rata-rata di atas 500 juta, kan mereka pastinya punya tabungan, Pak. Oh, itu yang omset 500 juta itu berapa persen dari anggota Pawiba yang segitu omsetnya? Nah, paling sekitar 20%. 20%. Karena itu unit kita bisa memiliki omset seperti itu, rata-rata unit sudah di atas mungkin sekitar 25-30 unit armada lah. Oh, bus itu pun bus Ya. yang gede, Pak ya? Nggak mesti, ada yang bus medium. Oh iya. Ya, ada minibus, ada yang big bus, ada yang mikrobus. Jadi kebanyakan pengusaha kita hampir punya 3 bentuk itu, roda 4, roda 6. Oke. Nah, sebelum pandemi ini kan ada juga, Pak, yang driver, kemudian Grab juga mulai beroperasi kan, mengangkut wisatawan dari bandara gitu. Pengaruh nggak, Pak, dengan omset dari anggota Pawiba itu? Kalau dari kita tidak terlalu signifikan sih sebenarnya berpengaruh. Yang begitu ya? Karena itu menyangkut daripada jumlah jumlah penumpang. Oh gitu. Yang mana kalau kita yang di Pawiba ini sebagian besar 90% itu kami melakukan kegiatan usaha ini sesuai dengan kontrak. Kita punya kontrak kerjasama dengan Biro Perjalanan. Biro Perjalanan ya. Oke. Jadi kalau mereka Grab dan lain-lain itu kan artinya pribadi. Ya, pribadi ya, yang jalan-jalan dengan keluarga mungkin gitu ya. Mungkin yang terdampak itu angkutan sewa. Angkutan sewanya. Oh, betul. Angkutan sewanya, kita punya angkutan sewa juga yang namanya angkutan pariwisata, disebut angkutan sewa juga. Seperti Kijang Innova, Xenia Avanza. Kalau Pak juga pengusaha gini berarti ya? Betul, kami juga memiliki unit armada angkutan sewa. Bapak dulu berapa gininya? Punya angkutan dulu? Saya punya unit pernah yang paling banyak sekitar 32. 32. Bus besar ada, Pak? Mulai bus besar, medium bus, mikrobus, termasuk angkutan sewa. Jadi kendaraan Bapak nggak sampai ditarik kan sekarang? Ditarik enggak, dijual ya. Oh, dijual lah. Semuanya atau enggak? Sudah kita sekarang tinggal kami masih punya sekitar 4 unit.
Oh, 4 unit dari 30. 32. Banyak kali Masih dijual, sisa 4 unit dan memang penjualan itu kami lakukan memang sebelum corona juga sudah ada yang terjual. Oh, sebelum corona sudah ada yang terjual. Corona dijual lagi gitu ya. Ya, kita mau merencanakan peremajaan, ternyata kena badai corona sehingga cash flow habis. Udah itu kita untuk bertahan lagi, jual lagi. Sampai saat ini pun kita masih harus bertahan. Kenapa pilihannya Bapak menjual, Pak? Menjual, kenapa Bapak jual gitu loh? Kenapa nggak Pak diam dulu nunggu pariwisata buka gitu? Karena cash flow kami sudah tidak bisa bertahan. Kami hidup dari sana untuk kebutuhan keluarga dan sedangkan untuk kantor sudah kami tutup. Jadi kita menjual unit itu tabungan kita karena pada saat itu dalam bentuk unit kendaraan. Oh gitu. Oh, artinya semacam pengusaha yang bangun satu, dapat untung bangun lagi gitu Ya. modelnya itu ya. Oh, Jadi kita memang pada waktu tabungan itu Bapak belikan kendaraan gitu pasti makanya. kita belikan kendaraan pada saat itu karena merasa selalu kurang. Betul betul itu penyakit pariwisata, penyakit pengusaha. Selalu kurang kita beli, kurang kita beli. Saya sering lu ngobrol sama pengusaha Pak, pengusaha yang dulu punya usaha 18, dia juga cerita sama. Aduh, ini resiko Win. Dulu penyakit pengusaha itu, dia sukses di swing misalnya, dapat untung segini beli, buka lagi, gini. Oleh-oleh, Betul. Ekspansi terus. gila, ya ekspansi terus gitu. Akhirnya nggak punya tabungan, sekarang kewalahan gitu. Sekarang ini jadi kita kena corona ini seperti efek domino. Dulu kita beli mobil cicil 4 tahun, hari ini kita jual mobil 1,5 tahun kita bisa jual unit hampir 5 unit. Kendaraan yang Bapak jual tuh ada nggak yang di bawah setengah harga? Ada. Oh ada. Ada. Tapi itu dengan tahun yang sudah lama atau? Ya, tahunnya memang juga sudah cukup lama, tetapi memang sih tidak dari harga pasaran memang tidak sesuai dengan harga pasaran. Karena ya kita jual butuh lah istilahnya hari ini. Iya, benar. Beda seperti kalau misalnya kita yang dulu menjual unit armada, kita jual, masih kita bisa investasikan dana, kita perbaiki sedikit supaya harga tidak jatuh dengan harapan harga jualnya masih ada nilainya untuk kita bisa investasikan lagi kan gitu. Iya. Sekarang enggak, kita jual butuh untuk makan. Itu kendalanya. Yang ke depan ditakutkan oleh yang sempat ngobrol sama Aceh kan, Pak Wagub, jangan sampai aset di Bali ini yang tanah misalnya. Betul. Masyarakat Bali sudah. Misalnya kalau udah masih lama, misalnya dengan isu yang beredar sampai 2025, bisa saja terjadi itu Pak. Tanah Bisa. dijual murah. Akhirnya nanti ketika situasi sudah normal, bukan orang Bali lagi yang Dan itu menguasai. sudah terjadi. Dan Itu itu sudah sudah terjadi. Pak? Sudah Pak ya? Sudah terjadi. Saya lihat itu di Badung Sanur Sanur sudah Pak. sudah banyak berpindah tangan. Daerah Kute juga sudah banyak berpindah tangan. Pokoknya daerah-daerah pariwisata sudah banyak. Selama pandemi ini udah Pak. Selama pandemi ini sudah terjadi. Itu aset hotel mereka atau Rata-rata mereka berupa aset villa. villa? Villa dan Villa yang dulu hotel, milik orang restoran. Bali, milik orang Bali, Ya. sekarang dipindah tangan. Pindah tangan. Makanya sekarang ini kondisi Bali memang dijual murah. Iya ya. Apakah ini akan dibiarkan terus-menerus? Nah kalau dari Pak Wiba sendiri gimana melihat penanganan pandemi di Bali nih Pak? Di Bali seperti apa menurut Bapak? Menurut saya dari pemerintah untuk penanganan pandemi ini masih kurang aktif ya. Kurang aktif dari sisi saya bilang terutama untuk masyarakat Balinya. Dengan salah satu bukti kita lihat masih banyak masyarakat Bali yang terinfeksi terinfeksi terpapar COVID ini tidak mendapatkan satu seperti contohnya tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Seperti tidak mendapatkan ruang yang mana semua rumah sakit dalam kondisi penuh semua. Apakah pemerintah harus menyiapkan gedung untuk karantina? Seperti awal-awal. Seperti dulu ya. Ya, kalau memang kita berbicara wisatawan untuk hotel sebagai karantina itu sih nggak ada masalah. Khususnya kepada masyarakat Bali sekarang ini. Yang mana saya dengar berita terakhir sudah di atas 1.000 penderita Iya. Per hari. per hari ini. Harusnya bagaimana Pak? Kalau menurut Bapak harusnya di Bali ini gimana? Ya mungkin semua berharap daripada pemimpin yang ada di Bali lah supaya lebih peduli terhadap masyarakatnya. Oke. Jadi lebih memberikan perhatian terhadap masyarakatnya, terutama menyangkut kebutuhan sehari-hari.
untuk bisa mereka melakukan aktivitas. Kita karena semua tergantung dengan pariwisata, dampaknya sudah pasti sampai kemana-mana, sudah sampai ke pasar. Ya. Ya itu harapan kita sih kepada pemerintah supaya pemerintah lebih perhatian. Nanti kan begini, kalau semua anggota Pawiba berpikir menjual-jual gitu, nanti kan ketika situasi sudah normal, apakah siap dengan akomodasi itu di Bali atau gimana? Gimana nanti caranya itu, Pak? Nah, justru itu yang kami takutkan. Makanya kenapa kami berjuang mohon perhatian kepada pemerintah. Jangan sampai seperti yang Pak Erwin sampaikan, di saat pariwisata kita sudah mulai, kita tidak punya unit. Nah, di sini peluang daripada pengusaha-pengusaha di luar Bali untuk masuk. Iya. Yang menjadi pengusaha angkutan bus pariwisata di Bali. Karena apa? dah. Karena di Bali sudah tidak ada unit. Bukan tidak ada unit, unitnya sudah tidak mencukupi untuk melayani Ada pariwisata. yang rusak, ada yang udah ditarik, ada yang dijual. Betul, gitu kan? betul sekali. Nanti orang Orang luar masuk. mereka yang orang luar yang dekat dengan kekuasaan, mengetahui telah, bulan ini nanti akan buka. Betul, Mereka tahu situasi seperti ini di Bali, mereka bangun sistem di Bali, betul. makin hancurlah di Bali, ini. Orang Bali terutama kan. Jadi bisa dikatakan seperti yang kita takutkan, orang Bali akan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Iya enggak? Betul. Kita sebagai pengusaha, karena kita tidak punya unit, datanglah pengusaha angkutan bus pariwisata sekarang. Karena apa? Karena unit-unit kita sudah ditarik leasing. Sudah banyak yang dijual murah. Tapi saya dengar Pak Wagub bilang sudah ada jaminan kredit tuh dari pihak Pemprov Bali sudah mengirim surat ke perbankan semua biar tidak orang-orang yang minjam di bank gitu, Pak. Artinya biar tidak diberikan relaksasi lah sampai 2022 kalau nggak salah atau 2021 ini ya. Jangan dari pihak. Kita kalau mengingat, kalau beberapa ada yang saya clipping pernyataan Presiden Jokowi pun saya clipping. Diharapkan kepada pembiayaan untuk memberikan relaksasi sampai 2022. Nggak pengaruh di lapangan, Pak. Jawaban perusahaan finance, Pak mau tahu nggak jawabannya? Gimana? Kenapa nggak minta kepada pemerintah untuk ininya pembiayaannya? Ternyata arahan dari Presiden tidak sampai ke Bawah ya. bawah. OJK pun kami pernah menghadap ke OJK dan OJK pun hanya tidak bisa melakukan memberikan satu keputusan karena OJK tugasnya kan hanya mengawasi saja dan itu dikembalikan kepada perusahaan masing-masing. Ya. Maka dari itu kami berjuang sampai ke DPR dengan harapan penguasa bisa memberikan satu himbauan lah kepada pengusaha pembiayaan yang ada di Bali supaya unit kami ini masih bisa bertahan dulu sampai pariwisata bisa dibuka. Ini kan yang kunci dari pariwisata buka atau enggak kan pemerintah pusat, Pak. Betul. Nah, pemerintah Bali nggak berdaya kan. Meskipun saya lihat ada juga pemerintah daerah yang bisa menolak kebijakan pusat seperti di sini Jogja. Itu Sri Sultan sering kok artinya bertentangan kebijakannya kan gitu. Tidak melaksanakan kebijakan pusat. Nah, itu dah makanya. Nah, artinya sekarang kan kalau di Bali pasti pusat kan karena mungkin faktor politis dan lain-lain mungkin gitu ya. Nah, berarti harapan Pak Wiba untuk pemerintah pusat gimana, Pak? Nanti, Pak. Ya, kami berharap kepada pemerintah pusat karena Bali beda dengan daerah lain. Ya enggak. Kami di Bali itu enggak punya industri selain pariwisata. Sedangkan di Jawa ya bisa kita katakan sama seperti Jogja. Jogja selain pariwisata masih ada industri lain yang mendukung. Sedangkan kami di Bali hanya bergantung dengan kondisi pariwisata. Tolong pemerintah pusat itu diperhatikan karena ini menyangkut kepentingan banyak orang, masyarakat yang ada di Bali. Jadi 80% masyarakat di Bali menggantungkan diri di kegiatan pariwisata ini. Makanya kita sering berkeluh kesah untuk saat ini. Kalau hanya kita berbicara BLT misalnya 600.000 kali 3 bulan kita mendapatkan 2,4 juta, 2,2 juta, itu belum cukup. Belum mampu cukup untuk istilahnya memenuhi kebutuhan keluarga. Yang masyarakat Bali butuhkan itu adalah sekarang pekerjaan. Pekerjaan ya. Betul. Gitu loh. Karena memang selain pariwisata emang sulit di Bali kan. Betul. Ada industri apa ya? Nah, kalau hari ini kita bilang kita kembali ke asal ya terlambat. Yang mana sawah-sawah sudah jadi villa, ya enggak? Dan itu kita sudah tidak berbicara muluk-muluk lagi, itu sudah kenyataan. Mulai kita lihat daerah-daerah pariwisata kita sebut mulai dari Ubud, Nusa Dua, Kuta, Canggu,
dan lain-lainnya. Ada nggak menurut Bapak upaya dari orang-orang di besar di Jakarta yang menghambat kira-kira pembukaan Bali ini? Kalau menghambat secara langsung mungkin kami tidak bisa menyampaikan itu untuk menghambat. Cuman dalam hal ini kami berharap kepada pemerintah pusat, terutama kepada, artinya kita menuntut statement yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi waktu di Ubud, vaksinasi massal, Bali akan segera dibuka. Begitu juga yang disampaikan oleh Pak Menterinya Pak Sandiaga Uno, akan segera dibuka. Nah, itu aja yang kami kita mohonkan supaya bisa terrealisasi. Bagaimana caranya mengatur kegiatan pariwisata diiringi dengan penanganan COVID ini. Seperti yang Pak sampaikan tadi, katanya ada orang keberatan misalnya kalau Bali dibuka itu, Pak. Gimana itu Pak ceritanya, Pak? Ya, itu kita lihat kemarin di media, pada waktu Bali dibuka ada beberapa pejabat kita yang tidak setuju Bali dibuka. Nah, tentunya dengan alasan apapun kami juga tidak mengerti. Kami sih berharap Bali sebagai pintu pariwisata agar segera kami bisa melakukan kegiatan usaha, itu aja. Ya, ya. Kita tidak berharap, walaupun misalnya pariwisata dibuka minggu depan, belum tentu kami juga akan masih bisa hidup. Minimal kami bisa mampu berusaha dulu untuk mempertahankan hidup. Kan begitu. Ada harapan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali untuk bisa memiliki pekerjaan lagi. Ya, ya. Tidak seperti sekarang, PPKM akan dibantu dengan 5 kg beras, 10 kg beras, bukan itu saja. Bisa nggak Bali meniru Singapura kira-kira Pak? Anggaplah Bali ini negara gitu loh. Ya tergantung pemimpinnya. Mampu Singapura pasti kan bisa. mulai merancang Agustus nanti akan ada dengan kalau saya nggak salah baca itu di pemerintah Singapura itu sudah mulai akan beradaptasi seperti kita di Indonesia new normal di bulan 2020 waktu ini Pak. Yang saya baca di media seperti itu, karena pandemi ini sudah dianggap bukan pandemi lagi tapi endemi. Ya. Gitu loh. Sama seperti penyakit flu, dan mereka sudah tidak melakukan karantina. Kalau protokoler kesehatan mereka lakukan dengan ketat. Ya, betul. Gitu Itu loh. dah artinya bisa nggak itu diterapkan di Bali ya gitu kayak gitu loh. Artinya kalau kita bandingkan antara jumlah Singapura dengan Bali kan memang beda tipis lah gitu. Mungkin harusnya bisa Pak Erwin ya. Seperti kita sampaikan sebelumnya, sebelum gelombang kedua ini kita di Bali. Jadi penularan secara klaster itu memang sudah kita tekan jauh. Sampai saya mendengar informasi di Bali cuma ada terakhir titik terendah itu mungkin sekitar 30 pasien yang dirawat. Hari ini sudah tembus sampai 1.000 lebih. Itu saya nggak tahu bolongnya di mana gitu. Kalau jumlah tembus-tembus itu saya nggak terlalu pengaruh Pak, karena gini Pak, jumlah angka kasus tinggi atau enggak itu tergantung jumlah tes. Ya, sih. Jumlah tes. Waktu Jokowi Tiba-tiba turun. tiba-tiba ini Hijau. Nah itu udah makanya nyala fakta-fakta yang begitu membuat ini ada apa? Jangan-jangan kasus tinggi karena angka tesnya tinggi kan? Dulu kasus turun karena angka tesnya turun. Tidak ada tes. Itu makanya. Cocok juga mungkin sepakat saya mungkin dengan hal-hal seperti itu dari sisi Artinya kita kan tetap tidak meremehkan, tetap waspada, tapi tetap menjaga akal logika gitu loh Pak. Logika yang paling saya heran juga kenapa ketika dana dari Bank Dunia turun, tiba-tiba produk lagi, gitu kan? Betul. Bantuan dari WHO, Bank Dunia. Nah, meledak lagi. Padahal sebelumnya Sudah ada mulai normal, mulai adem lah gitu loh. Ya, mungkin itu yang apakah itu yang disebut konspirasi kita juga tidak tahu kan gitu ya. Kalau Bapak gimana Pak dengan wacana-wacana seperti itu tuh? Menurut logika saya itu semua ada benernya. Ada benernya Ada juga, cuman benernya. virusnya ada mungkin, cuman memang ada. Virusnya kita sudah pastikan ada karena korban meninggal juga sudah ada. Ya. Artinya rekan-rekan kita yang terinfeksi juga sudah ada. Jadi virusnya ada, bisnisnya juga ada, konspirasinya juga mungkin ada. Gitu loh. Itu yang akan kita hadapi. Nah, tapi bagaimana untuk kita yang ada di Bali ini supaya kita bisa melangsungkan kehidupan kita kembali normal? Ya harapan kita ya satu-satunya supaya kami memiliki pekerjaan dulu. Nggih, sukses semua nih Pak. Sukses semua Pak Atas waktunya bisa bincang santai. Semoga nanti bulan Agustus Indonesia bisa merdeka lah Pak. Dalam arti Baik.
17 Agustus. Sekarang kan belum merdeka ini Pak. Ya masih dijajah Covid ini. Masih dijajah ini. Ada mudah-mudahan lah Agustus mudah-mudahan nanti lah. Pak ya. Sip. Terima kasih Pak Erwin. Iya, sukses semua nih Pak.